Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini adalah minggu yang cukup spesial, cukup istimewa. Ya, kenapa? Biasanya masa Advent itu warna liturginya adalah ungu, ya. Tapi sekarang saudara sekalian, teman-teman melihat Romo menggunakan baju liturgi yang berbeda, ya. Warnanya berbeda, ya. Warnanya apa? Bukan, ya. Warnanya merah muda, ya. Warnanya merah muda, ya, atau warna mawar, ya, warna mawar. Pertanyaannya, kenapa Romo kok pakai baju berbeda minggu ini? Ya, bukan pakai yang biasa saja. Ya, apakah Romo sedang lagi pengen pakai OOTD, ya? Tahu OOTD enggak? Ya. Atau lagi pengen fashion show? Atau kebetulan, ya, jubah-jubah atau pakaian-pakaian liturgi yang lain sedang dicuci, jadi tinggal sisa ini, ya, terpaksa pakai ini, ya. Jawabannya tidak, karena hari ini adalah hari Minggu Gaudete, ya. Hari Minggu Gaudete, minggu ketiga Advent itu juga dikenal sebagai Minggu Gaudete. Ada yang tahu nggak arti kata Gaudete? Ya, kalau yang tahu, jawaban benar dapat apa? Dapat pisang, benar sekali, ya. Kata Gaudete itu artinya bersukacitalah, ya. Bersukacitalah, imperatif, kata perintah. Dan dari mana asal usul, ya, kok bisa jadi Gaudete Sunday, Romo? Ya, kalau teman-teman tahu lagi, jawaban benar tidak hanya dapat pisang, ya. Dapat apa? Dapat suplai pisang 1 bulan, ya. Tahu nggak kenapa Gaudete Sunday? Kenapa Minggu Sukacita? Jawabannya pertama, karena tadi kalau kita dengar pada antifon pembukaan, ya, lektor bilang apa? Itu diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 4-5, dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Kata sukacita dalam bahasa Latin gaudete,
Makanya disebut sebagai Gaudete Sunday ya, atau Minggu Gaudete. Dan motif yang sama juga kita dengarkan tadi dalam bacaan kedua ya, dari 1 Tesalonika bab 5 ayat 16-17. Bersukacitalah senantiasa, selalu berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagimu. Jadi karena kata-kata inilah ya, kita merayakan Gaudete Sunday, Minggu Gaudete. Dan ini juga penting, kenapa? Karena masa Advent itu kan tema utamanya adalah penantian kedatangan Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa untuk bersukacita. Penantiannya penantian yang tidak sedih. Penantiannya bukan penantian yang cemas ya, bukan penantian yang penuh ketakutan, tetapi penantian yang penuh sukacita. Makanya ditekankan pada minggu Advent ketiga ini. Iya. Itu kenapa saya pakai warna merah muda ya. Jadi jangan bilang Romonya lagi gokil ya, lagi cupu-cupu gimana gitu, pengen coba yang lain. Enggak ya, ini memang dipakai gereja minggu ketiga ya. Pertanyaannya yang lebih mendasar adalah, apakah gereja tidak begitu naif dalam mengajak kita bersukacita di dalam masa yang sulit ini? Gaudete kan sukacita, gereja mengajak kita bersukacita. Tapi apakah pantas gereja mengajak kita bersukacita dalam masa pandemi ini? Dalam masa pandemi ini, sebuah virus yang sangat kecil, Corona COVID-19, ini menghancurkan, meluluhlantahkan planet ya, planet bumi. Ya, memang tidak secara fisik menghancurkan bumi, tidak seperti bom nuklir ya, atau serangan alien dari planet Mars ya, atau serangan zombie, tidak. Tapi tetap saja virus ini menghancurkan banyak kehidupan. Kita tahu karena virus ini ekonomi melambat. Banyak orang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Bahkan ada yang kena PHK. Perusahaan-perusahaan yang akhirnya gulung tikar. Bahkan perusahaan besar sekalipun. Negara-negara yang adalah negara-negara besar pun terkena resesi. Dan banyak pemerintahan harus bergulat dengan bagaimana mengatasi hal ini. Kita lihat juga jumlah orang yang terkena ya, yang sakit karena virus ini terus bertambah. Dan belum ada tanda-tanda. Dan sebuah realitas menyakitkan juga, ada anggota keluarga kita yang akhirnya ya meninggal dunia karena virus ini. Dan meninggalnya pun dengan kondisi sangat menyedihkan ya, sangat sedih karena tidak bisa menerima sakramen, tidak bisa menerima pemberkatan, tidak ada ibadah tutup peti, langsung masuk kubur. Kondisi yang tidak begitu menyenangkan, kondisi yang menyedihkan. Dan bagaimana kita bergereja ya, hidup menggereja pun berubah karena virus ini. Bentar lagi Natal. Dan Natal yang kita alami akan berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Tidak lagi ceria seperti dulu, tidak ada lagi syukur seperti dulu, tidak ada lagi acara pesta seperti dulu. Ya, biasanya Paroki Redemptor Mundi ada basar ya habis Natal. Ada permainan, ada games, ada undian, door prize, segala macam. Hal yang sangat mengembirakan, tapi tahun ini tidak ada. Sekarang masuk gereja aja susah. Ya. Harus daftar dulu. Kemudian nyampe di gereja masih ditembakin sama Pak Satpamnya. Ya. Masuk gereja harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, masih mukanya di scan. Duduk di gereja harus langsung duduk, jaga jarak, ya nggak bisa lagi berinteraksi dengan sebelah kiri dan kanannya. Setelah misa langsung pulang, nggak boleh lagi ya
berkumpul. Ini mau ke gereja atau buat KTP di kelurahan ya, kok susah banget. Dan ini yang kita alami. Belum lagi dengan masalah-masalah lain di luar COVID. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah keuangan, ya, masalah di komunitas, masalah di pelayanan, masalah relasi, masalah jodoh. Aduh, pusing ya, banyak sekali. Romo, saya sedih ya. Kenapa? Ya, kucing saya hilang kemarin. Ya. Romo, saya sedih. Kenapa? Iya, ada yang meninggal dunia. Wah, siapa? Turut berduka cita. Iya, ini anjing saya baru meninggal dunia, Romo. Ya, tolong didoakan dia. Sedih saya. Ya. Banyak permasalahan yang membuat kita sedih. Dan apakah layak buat gereja hari ini mengajak kita bersuka cita? Ya, coba perhatikan kata-kata Santo Paulus pada surat kepada Tesalonika yang tadi bacaan kedua. Bersukacitalah senantiasa, selalu berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu kehendak Allah buat kita bersuka cita. Bukan sekedar opsi, bukan sekedar rekomendasi, bukan sekedar nasihat, tapi kehendak Allah buat kita bersuka cita. Lalu bagaimana Romo kita bersuka cita dalam kondisi kita yang susah ini? Kayaknya gak mungkin, Romo. Saya mengajak teman-teman berefleksi lebih dalam lagi apa arti kata sukacita. Seringkali kita melihat sukacita, ya, kata sukacita itu hanya berarti gembira. Ya. Kemarin saya dengan para frater ya berbicara tentang tema Gaudete, Minggu Gaudete. Saya tanya Gaudete itu apa ya? Ada yang bilang, Romo, Gaudete itu Minggu Gembira. Ya. Ada yang bilang, Romo, Gaudete itu Minggu Ceria. Ya. Ya. Saya bilang sukacita ya. Dan sukacita itu lebih dalam dari sekedar kegembiraan dan keceriaan. Kenapa? Karena sukacita itu tidak tergantung, bukan berarti sekedar tidak adanya penderitaan. Bukan hanya sekedar kesenangan emosional, kesenangan fisik. Sukacita jauh lebih dalam. Nah, kadang-kadang kita tidak mengerti. Kita hanya melihat sukacita, kebahagiaan itu hanya hal-hal yang emosional. Kesenangan fisik, kesenangan emosional. Padahal tidak, jauh lebih dalam. Kalau teman-teman hanya pengen kesenangan emosional, nggak perlu ke gereja. Nggak perlu, cukup di rumah nonton drama Korea. Anda bahkan mendapatkan kesenangan emosional. Nggak perlu ke gereja. Tapi sayangnya mentalitas seperti ini pun akhirnya mempengaruhi bagaimana kita hidup menggereja. Saya sudah sering bilang tentang church hopping ya. Church, gereja, hopping itu loncat-loncat. Orang yang loncat-loncat ya dari gereja satu ke gereja lain. Kenapa? Cari ya, bukan cari Tuhan, tapi cari enaknya. Ya. Pagi ini mungkin banyak yang expect ya. Wah, kemarin minggu lalu Romo Bayu pagi ya, pasti sekarang Romo Adrian. Wah, sudah semangat ya di depan TV, pengen nonton ya, pengen dengerin khotbahnya Romo Adrian. Yang keluar Romo Bayu ya. Langsung diganti channelnya ya. Dan masih banyak yang seperti ini, yang mungkin hadir secara langsung, waduh Romo Bayu ya, udah deh tutup mata aja rosari ya. Kita hanya mencari diri kita sendiri dan bukan Tuhan. Waktu saya beri seminar di beberapa tempat ya online, pertanyaan anak muda biasanya, Romo sekarang masa pandemi berdoa susah ya. Saya tidak merasakan banyak sukacita, tidak merasakan banyak kegembiraan, tidak bisa berkumpul bersama teman-teman, tidak bisa melakukan pujian bersama teman-teman. Terasa kering Romo hidup doa saya. Lalu saya bilang ya,
Kamu berdoa itu cari Tuhan, apa cari kesenangan emosi, apa cari diri sendiri? Jangan-jangan lebih pada cari diri sendiri. Dan ini kadang-kadang yang kita salah paham tentang arti sukacita yang sejati. Ya, kalau teman-teman perhatikan hidupnya Santo Paulus, dia yang bilang kita harus sebagai orang Katolik selalu bersukacita. Apakah hidup Santo Paulus itu selalu smooth, ya, selalu mulus-mulus aja, selalu dengan penuh berkat? Kalau teman-teman baca 2 Korintus ayat 13, kita akan melihat betapa menderitanya Santo Paulus. Dia dipukuli, dia dilempari batu, ya, dia dirampok, dikhianati, ditusuk dari belakang. Naik kapal karam berapa kali, dan pernah terombang-ambing semalam suntuk di lautan. Pernah mengalami dipukulin orang, pernah terombang-ambing di laut semalam suntuk. Gak pernah kan? Santo Paulus mengalami hal ini, tetapi dia tetap bilang tetap bersukacita. Karena sukacita bukan hanya masalah kesenangan emosional. Kita juga belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria kita pikir hidupnya selalu hebat, selalu diberkati, selalu selalu mulus saja. Tapi kalau kita lihat enggak juga. Waktu Bunda Maria hamil Yesus, ada sebuah resiko. Dia bisa saja dirajam. Ya, bisa saja dirajam karena itu bukan anaknya Yosef. Dan akhirnya dia hidupnya pun ya penuh dengan berbagai gejolak dan penderitaan. Dan sampai pada akhirnya dia melihat anaknya sendiri disalib, dihukum seperti binatang. Tapi Bunda Maria yang sama, ya, dia berkata, ya, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira bersukacita karena Allah juru selamatku. Kenapa Paulus bisa bersukacita walaupun hidupnya penuh penderitaan? Kenapa Bunda Maria bisa bersukacita walaupun hidupnya tidak selalu mulus? Jawabannya karena Paulus dan Bunda Maria menemukan sesuatu. Bunda Maria dan Santo Paulus telah menemukan Yesus. Mereka menemukan Yesus bahkan di dalam hal-hal buruk sekalipun. Teman-teman sadar nggak Tuhan Yesus lahir di mana? Kita tahu kan Tuhan Yesus lahir di kandang. Pernah berpikir nggak kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang? Kenapa nggak lahir di rumah sakit yang lebih pantas? Kenapa nggak lahir di istana? Ya, kenapa nggak lahir di rumah sakit kelas 1? Ini Tuhan loh, jadi manusia. Tapi Tuhan Yesus memilih lahir di kandang yang kotor, yang bau, ya, mungkin penuh dengan bakteri. Tapi Tuhan Yesus tetap lahir di sana. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita, bahkan dalam hal-hal jelek sekalipun dalam hidup kita, Tuhan Yesus ada di sana. Pertanyaannya bagi kita semua, mau nggak kita melihat Tuhan Yesus? Romo, bagaimana sih kita bisa melihat Tuhan Yesus dalam peristiwa-peristiwa hidup kita? Kembali lagi kepada Santo Paulus, bacaan kedua, ya, dikatakan bersukacitalah selalu, berdoa selalu, dan mengucap syukur dalam segala hal. Nah, itu menurut saya kuncinya. Kalau ingin bersukacita, berdoalah selalu. Siapa yang dari kita selalu berdoa di sini? Siapa? Ya. Bisa angkat kaki, dapat pisang langsung. Ya. Kadang-kadang kita berdoa ya seminggu sekali lah cukup pas misa.
Ya sebelum tidur 3 menit. Ya kalau ada waktu. Ya kalau lagi butuh sama Tuhan. Tuhan, semoga hari ini saya menang togel ya. Baru ingat Tuhan. Tapi di momen-momen lain kita tidak berdoa. Kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Ya bagaimana kita bisa menemukan Tuhan kalau kita tidak pernah mencari Tuhan, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Saya selalu bilang gak apa-apa ya kalau kita lagi marah, lagi mangkel, lagi kesel, bilang sama Tuhan, Tuhan saya marah, Tuhan saya kesel, Tuhan saya lagi frustrasi, Tuhan saya merasa kecewa. Gak apa-apa, bilang sama Tuhan. Nah setelah kita curhat sama Tuhan, saya tambahkan, sekarang kamu tanya sama Tuhan, Tuhan maksud kamu apa ngasih saya frustasi? Maksud kamu apa saya harus marah sekarang? Maksud kamu apa Tuhan? Rencana kamu apa Tuhan ya, bahwa saya harus gagal sekarang? Jadikanlah Tuhan rekan dialog kita. Dan saat kita berdoa selalu, kita pun diajar pelan-pelan ya melihat Tuhan dan melihat rencananya di segala bagian hidup kita. Dan saat kita bisa melihat Tuhan, kita pun akhirnya mampu bersyukur. Dan karena kita bisa melihat Tuhan dalam hal baik maupun tidak baik, hal besar maupun hal kecil, dan ini pasti kita akan bersyukur sepanjang waktu. Dan saat kita mampu bersyukur sepanjang waktu, kita mampu bersukacita selalu. Sahabat-sahabat yang terkasih, inilah semangat Natal. Cari Tuhan, bahkan di tempat-tempat yang paling tidak mengenakan sekalipun, di kandang domba. Dan masa Advent secara khusus Gaudete, Minggu Gaudete, mengajarkan kita bersukacita. Entah bagaimana kondisi kita, karena Tuhan selalu beserta kita. Amin.